semangat pagi para pejuang PPG sekalian. Sembari kita menunggu jadwal UP yang belum tentu kapan rilisnya, mari kita sama-sama mempelajari kisi-kisi UKM PPG yang terbaru. Kita di sini mulai dari soal-soal kepribadian. Kisi-kisi yang pertama untuk soal kepribadian adalah menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tertinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh soalnya adalah kita sebagai seorang guru, pembelajaran untuk memupuk sikap kepedulian dan penghargaan terhadap bahasa, budaya. Salah satu bentuk pembelajaran yang dimaksud adalah kita perhatikan opsi di sini karena kisi-kisinya adalah penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, kemudian lingkungan fisik, sosial, budaya yang beragam, maka kita pastikan opsi yang kita pilih adalah opsi yang mengarah kepada ragam kultural atau ragam budaya. Kita perhatikan di sini opsi yang A. Opsi yang A menerapkan pembelajaran berbasis multikultural. Bisa jadi karena ini sudah mengarah kepada ragam budaya. Menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Kita lihat di sini dari kisi-kisinya bukan ranah untuk menerapkan model-model pembelajaran atau tidak mengarah kepada pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang C, menerapkan pembelajaran berbasis kasus budaya. Di sini di soal tidak ada keterangan-keterangan tentang kasus-kasus yang mencerminkan tentang kebudayaan. Kemudian yang D, menggunakan semua contoh budaya dalam setiap pembelajaran. Dalam pembelajaran di kelas kita mungkin tidak bisa merangkum semua budaya yang ada di Indonesia. Jadi yang D tidak mungkin. Kemudian yang E, menerapkan pembelajaran dalam kegiatan gotong royong. Ini juga tidak mungkin karena di soal sudah jelas tertera bahwa yang menjadi titik atau kata kunci di soal itu adalah memupuk sikap kepedulian dan penghargaan terhadap bahasa dan budaya. Jadi tidak tentang gotong royong. Jadi kunci jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kita lanjutkan ke kisi-kisi yang nomor 2, yaitu mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh soalnya adalah salah satu contoh yang menunjukkan seseorang memiliki rasa nasionalisme dalam mendidik, membimbing, mengajar, dan mengarahkan siswa adalah, jadi kita perhatikan kelima opsi ini. Opsi yang A itu lebih menghargai produk dalam negeri dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Kalau kita merujuk kepada kisi-kisinya, maka opsi yang A ini sudah menggambarkan tentang kisi-kisinya, yaitu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Maka cara cepat kita menjawab soal dengan model-model seperti ini itu adalah mencocokkan dengan kisi-kisinya. Tuh, jadi opsi yang paling tepat itu adalah yang A. Kita buktikan. Yang B, meragukan kualitas produk dalam negeri.
itu salah. Kemudian yang C itu tidak peduli dengan kelestarian alam, salah juga. Kemudian yang D melanggar peraturan pemerintah, salah. Kemudian yang E itu mengutamakan kepentingan pribadi, salah. Jadi jawaban yang A itu adalah yang paling tepat sesuai dengan kisi-kisi dan soal nomor 2. Kita lanjutkan ke kisi-kisi yang ketiga, yaitu menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh soalnya itu adalah seorang guru membelajarkan materi perihal barang-barang produksi dalam negeri. Tidak lupa ia memberikan arti pentingnya bangsa yang unggul demi memberikan kemakmuran pada rakyatnya. Kegiatan guru yang mengarahkan peserta didik dalam hal tersebut adalah yang pertama itu menampilkan opsi yang A itu menampilkan hasil tambang di Indonesia. Kita lihat di sini itu hasil tambang itu adalah salah satu keunggulan produk di Indonesia, bisa jadi. Kemudian yang B, menganalisis keindahan alam Indonesia. Keindahan alam bukan menganalisis, itu bukan kata yang digunakan untuk mengarahkan kepada keunggulan. Kemudian menyajikan sejarah nasionalisasi perusahaan, itu juga bukan mengarah kepada keunggulan bangsa Indonesia. Kemudian membandingkan berbagai motif batik di Indonesia. Kata membandingkan itu sedikit meragukan, karena jika ada membandingkan maka ada satu yang diunggulkan dan ada satu yang direndahkan. Jadi ini kurang tepat juga. Yang E kemudian memaparkan penemuan lokasi minyak bumi. Itu bukan merupakan satu keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi untuk soal yang nomor 3 itu opsi yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu menampilkan hasil tambang di Indonesia. Kisi-kisi nomor 4, mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh soalnya adalah setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri, Andi memutuskan pulang ke Indonesia, walaupun banyak tawaran pekerjaan di luar negeri. Sikap Andi menunjukkan jika kita mengarah kepada kisi-kisinya itu adalah sikap rela berkorban untuk kepentingan negara. Maka kita akan mencari dari kelima opsi ini adalah mana yang mengarah kepada sikap rela berkorban untuk kepentingan negara. Kita lihat opsi yang A. Bekerja di dalam negeri lebih baik daripada bekerja di luar negeri. Betul, tapi ini tidak mencerminkan alasannya. Kemudian yang B, sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini adalah opsi yang langsung mengarah kepada kisi-kisinya, yaitu sikap rela berkorban. Kita perhatikan kisi-kisinya ya. Jadi sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah yang B. Yang kelima yaitu menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah kehidupan yang rukun selalu menunjukkan adanya persatuan kesatuan dalam masyarakat atau negara, yang memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi, membangun komunikasi yang baik satu dengan yang lain tanpa merasa adanya gangguan perbedaan suku, agama, dan golongan. Sebagai seorang guru, sikap yang tepat terhadap adanya perbedaan asal siswa adalah jawaban yang tepat itu adalah yang C. Karena yang C ini itu sudah ketika seorang guru sudah mengutamakan penggunaan budaya lokal, maka sedikit tidak guru itu sudah meminimalisir adanya perbedaan-perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Yang keenam itu adalah mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah keteladanan guru dalam masyarakat sebagai perwujudan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah, jadi kita lihat di sini adalah tugas guru. Tugas guru dalam hal mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kita perhatikan opsi yang A, melatih Karang Taruna. Karang Taruna ini jawabannya benar, namun bukan ranah guru. Jadi kita melihat opsi yang mana di situ adalah yang sangat berperan adalah guru itu sendiri. Kita langsung saja kita perhatikan opsi yang E. Opsi yang E itu mendidik dan mengajar siswa yang diserahkan masyarakat ke sekolah secara tanggung jawab dan juga profesional. Ini adalah salah satu bentuk dari sikap guru dalam hal mementingkan kepentingan bangsa dan negara dalam ranah pendidikan. Jadi di antara opsi ini yang paling mencerminkan keteladanan guru dalam hal mengutamakan kepentingan bangsa dan negara itu adalah opsi yang nomor 7, mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam, dan banyak diantaranya tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar kepada bangsa Indonesia. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia adalah, kita perhatikan opsi yang A, mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan sekarang, itu salah. Kemudian mempergunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. Oke, ini adalah opsi yang tepat. Kemudian kita lihat yang C, menggunakan sebanyak mungkin sumber daya alam untuk kepentingan generasi saat ini. Tidak, salah ya. Kemudian yang D, meningkatkan kerjasama dengan negara asing agar dapat memanfaatkan sumber daya alam sebanyak mungkin saat ini, itu juga tidak benar. Kemudian yang E, tidak mempergunakan sumber daya alam untuk menghindari kerusakan. Jadi ini juga tidak benar ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 itu adalah yang B.
Kisi-kisi nomor 8 itu adalah mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah di era globalisasi ini banyak sekali jenis budaya asing yang masuk ke Indonesia dan berdampak pada budaya lokal. Sikap siswa yang perlu dikembangkan dalam menyikapi fenomena tersebut itu adalah opsi yang A, itu selektif terhadap masuknya budaya asing. Ya, ini sudah mencerminkan cara kita menyikapi terhadap budaya-budaya dari bangsa lain. Jadi soal ini sudah ketemu jawabannya, itu yang A. Kisi-kisi nomor 9. Menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar, maka tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru adalah kita lihat opsi yang A, itu mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. Jadi opsi yang A ini sudah mencerminkan keberanian seorang guru dalam membela kebenaran dan keadilan dalam mendidik, mengajar, dan membimbing. Jadi sudah dipastikan opsi yang A ini sudah pasti yang benar. Kisi-kisi nomor 10. Mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya adalah Ibu Tasya merupakan guru SMP. Ibu Tasya akan mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga. Namun saat yang sama, kepala sekolah menugasi Ibu Tasya untuk mengikuti pelatihan pembuatan modul pembelajaran selama 5 hari. Sebagai seorang guru, sikap yang Ibu Tasya lakukan adalah, kita lihat opsi yang A, menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas sampai selesai. Opsi yang A itu sudah menggambarkan sikap seorang guru dalam hal menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan. Jadi, sudah dipastikan opsi yang A ini benar. Ya.